Film ini dimulai dengan narasi dari karakter yang bernama Carson yang menjelaskan mengenai dirinya sebagai seorang player alias playboy sejati. Carson berpandangan jika hidup itu harus menjadi seorang player sampai mati, karena jika tidak, Tuhan dan semesta akan mengutuk mereka yang tidak menjadi player. Sebagai seorang player, Carson tentu memiliki otak mesum. Tingkah itu sebenarnya sudah dimulai sejak dia baru lahir. Saat itu dia memainkan pentil suster yang merawatnya. Ketika masa SMA, Carson jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan seorang wanita yang bernama Karen Ho. Sayangnya cinta Carson bertepuk sebelah tangan, sampai-sampai dia ditabrak mobil karena mengejar Carson yang saat itu salah paham dengan mengira dia pria maho. Karen sendiri saat itu sedang memiliki pacar yang ternyata brengsek. Saat itu Karen hamil akibat gotong royong cocok tanam dengan si pacar. Tapi laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab dan Karen ingin menggugurkan kandungannya. Saat Carson terbangun, dia mendapati Karen sedang di rumah sakit. Karena pacarnya tidak ingin menemaninya, maka Carson bersedia berpura-pura menjadi ayah dari bayi tersebut. Kebaikan Carson itu membuat Karen tersentuh dan dia berjanji akan mentraktir Carson menonton film setelah dia selesai menggugurkan hasil cocok tanamnya itu. Namun kebaikan Carson itu berubah menjadi petaka saat ayah Karen datang dan menduga kalau memang dia yang menghamili Karen. Si Om Gondrong ini langsung menghajar rudal sakti Carson. Sejak saat itu dia terpisah dari Karen karena ayahnya mengirim Karen ke Amerika. Sifat player itu berlanjut hingga kini. Bahkan pekerjaannya sebagai ahli Feng Shui dimanfaatkan Carson untuk bertanam di lahan kembang wanita cantik dan pekerjaan itu sebenarnya juga aksi tipu-tipu. Saat ini Carson sedang memiliki 2 orang pacar sekaligus. Sialnya malam itu mereka berdua mengajak kencan di restoran yang sama untuk merayakan hari ulang tahun Carson. Di sana Carson bertemu dengan seorang wanita yang bernama Chiling yang ternyata juga seorang player dan sedang kencan juga dengan 2 pria sekaligus di restoran yang sama dengan Carson. Sementara itu perbuatan Carson akhirnya diketahui oleh 2 pacarnya. Mereka kemudian memutuskan Carson. Tapi putus cinta seperti itu bukanlah masalah besar bagi seorang player seperti Carson. Untuk mengobati kesepiannya, dia menghubungi wanita lain yang bernama Amy dan langsung bercocok tanam. Sialnya saat sedang menjelajahi kembang telang Amy, rudalnya nyangkut dan tidak bisa keluar. Carson lalu menghubungi dokter sekaligus temannya yang bernama Chan. Karena itu hanya biasa terjadi pada anjing, temannya itu mengajak dokter hewan yang tak lain adalah Chiling. Mereka akhirnya berkenalan dan bertukar kontak. Namun 2 kali pertemuan kebetulan itu menimbulkan ketertarikan dari mereka berdua, di mana Chiling mengaku kepada teman-teman kontrakannya yang bernama Small S dan Big S jika itu mungkin saja jodoh. Big S dan Small S lalu meminta Chiling untuk mengundang Carson ke pesta kostum. Di pesta itu Carson memakai kostum kepala berbentuk rudal, tidak kita perlihatkan, tahu sendirilah alasannya. Setelah kebanyakan minum, mereka akhirnya mabuk. Dr. Chan pergi bersama Big S dan teman lainnya yang bernama Wong pergi bersama Small S. Sementara Carson mengajak Chiling ke rumahnya karena tidak tahu alamat Chiling dan berkata jika itu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun meski seorang player, Carson tidak sebrengsek itu kok. Karena nyatanya dia membiarkan Chiling tidur di ranjang sementara dia rela tidur di kamar mandi. Persis kayak suami habis ketahuan beli PS5. Esok paginya Chiling hanya bisa tertawa melihat itu. Dia kemudian memasak sarapan untuk mereka berdua. Sikap humor Carson membuat Chiling melihat sisi lain dari Carson. Sebelum pergi, dia mencium pipi Carson dengan mesra. Sikap Carson yang tidak main nyosor dengannya membuat Chiling jatuh hati. Dia mengaku kepada teman-temannya jika Carson mungkin pria yang selama ini dia tunggu dan akan membuat dia berhenti menjadi seorang player. Tapi teman-temannya tidak sependapat karena menganggap tidak ada pria yang tidak menyukai kembang telang. Namun Chiling merasa Carson menaruh hati kepadanya dan ingin memberi kesempatan. Small S selalu menyarankan Chiling untuk memberi tes kepada Carson, di mana Carson tidak boleh bercocok tanam selama 100 hari baik dengan Chiling atau dengan wanita lain. Jika dia sukses, maka ketulusan Carson layak untuk dipertimbangkan. Chiling lalu menemui Carson dan mengatakan tentang syarat tadi. Dia lalu mengajak Carson untuk pindah ke rumahnya dan tidur satu ranjang tapi pakai pembatas. Mereka masih bisa berpelukan dan adu mulut. Sekali-sekali pentil juga dikasih bolehlah. Jika Carson sukses dalam ujiannya, maka Chiling bersedia menjadi pacarnya. Om Carson bersedia menerima tawaran tersebut dan pindah ke tempat Chiling.
Masa karantina akhirnya dimulai. Ujian pertamanya adalah godaan dari dua es bersaudari. Saat makan malam bersama, 6 kantong susu segar murni di atas meja hanya bisa dipandangi Carson. Malam itu Chailing semakin menambah ujiannya saat berpura-pura dinas malam dan meninggalkan DVD film The Forbidden Legend Sex and Copstick. Apalagi saat itu mereka meninggalkan Big S di rumah. Semua itu memang ujian yang disiapkan oleh Chailing. Namun semua godaan yang dilakukan oleh Big S masih bisa ditahan oleh Carson, dan hari itu ujian berhasil dilalui dengan penuh cobaan. Hari demi hari semakin sulit bagi Carson. Teman-temannya bahkan sampai menyarankan dia untuk meninggalkan Chailing. Namun Carson sekarang menganggap tantangan itu tidak hanya soal berhenti bercocok tanam saja, tapi sekarang juga soal harga diri sebagai seorang pria. Dia tidak boleh kalah. Sebagai teman yang baik, agar tidak keceplosan bercocok tanam, Wong memberikan sempak ajaib yang hanya bisa dibuka dengan password, karya temannya yang bernama Iron Lin. Selorong rudal itu terhubung ke ponsel Carson, tapi alat itu justru malah memberikan masalah saat Carson makan malam bersama kedua orang tua Chailing. Saat itu mereka makan makanan pedas kesukaan orang tua Chailing, yang membuat Carson mules dan pergi ke toilet. Tapi saat itu dompet Carson tertinggal di mobil. Password sempak ajaib tadi adalah nomor KTP-nya. Sayangnya dia tidak ingat nomor KTP-nya sendiri. Karena kelamaan di dalam toilet, seseorang mendobrak pintu toilet itu yang membuat HP dia nyemplung ke kloset, dan Carson pun berak di celana. Karena itu dia memanggil Iron Lin untuk membuka pengamanan rudalnya, yang membuat dia tidak bisa kembali menemui orang tua Chailing. Setelah pulang ke rumah, Chailing malah mengira jika Carson baru saja ke tempat penjual kembang keliling karena sudah tidak tahan puasa rudal selama 58 hari. Hal itu membuat Carson kesal dan mengatakan apa yang baru saja terjadi, tapi Chailing malah mengejeknya yang membuat dia makin sakit hati. Carson lalu mengeluarkan unek-uneknya jika dia selama ini sudah cukup bersabar dengan semua godaan Chailing. Mereka tidur satu ranjang dengan pembatas kaca yang sama aja bohong, karena Carson bisa melihat Chailing yang super terbuka sepanjang malam. Dia mengatakan jika selama ini sangat serius dengan Chailing, hingga rela melakukan pengorbanan sampai sejauh ini, dan Carson akhirnya ngambek. Merasa bersalah dengan penderitaan Carson, Chailing mencoba menghiburnya dengan menawarkan bercocok tanam malam itu. Tapi Carson masih sadar jika ujian masih tersisa selama 40 hari lagi. Waktu terus berlalu, hubungan mereka sekarang makin kuat dan Chailing mulai berhenti memata-matai Carson. Suatu malam, mantan teman kencan Carson yang bernama Yoyo menghubunginya karena merasa sangat kesepian. Dia meminta Carson untuk menemuinya di rumah di mana mereka dulu biasa bercocok tanam. Carson akhirnya menyelinap keluar setelah berhasil menghindari CCTV rumah Chailing. Namun rupanya Yoyo sekarang menjadi setan karena kerasukan dan Carson langsung kabur. Di klinik hewan, Chailing kedatangan tamu anak pengusaha yang bernama Daniel. Saat itu anjing peliharaannya keracunan makanan. Sekarang malah Chailing yang tergoda ketampanan pria ini dan berniat kembali ke kebiasaan lamanya sebagai player. Saat itu Daniel mengantarnya pulang. Sampai di depan apartemennya, Carson secara bersamaan sampai dengan Chailing. Tidak ingin ketahuan jika telah menyelinap keluar, dia berusaha keras sampai ke rumah lebih dulu. Sementara Chailing sempat terlibat adegan kikuk dengan Daniel. Namun Chailing mengaku jika dia sudah punya pacar. Suatu malam saat mereka merencanakan pesta perayaan kesuksesan 100 hari Carson dan mereka akan bertunangan, dia bertemu kembali dengan cinta monyetnya dulu yang bernama Karen tadi. Namun saat itu mereka hanya saling menanyakan kabar dan Karen memberikan kartu namanya yang sekarang bekerja sebagai agen asuransi. Mereka akhirnya sekarang pergi ke hotel untuk perayaan pesta. Saat itu mereka mendapatkan perlakuan istimewa karena bos hotel yang mereka datangi ternyata Daniel. Chailing lalu menjelaskan awal mula perkenalan mereka kepada Carson. Namun teman-teman Carson agak sedikit memanasinya karena menduga Chailing dan Daniel memiliki hubungan spesial. Apalagi dia anak konglomerat di Hong Kong yang punya segalanya. Meski sebenarnya Chailing sendiri sering kepikiran dan tergoda untuk mengkhianati Carson setelah pertemuan pertamanya dengan Daniel dulu. Karen ternyata juga berada di hotel tersebut dan bertemu secara kebetulan dengan Carson. Di pesta bujang malam itu pikiran Carson terbelah di antara dua wanita cantik. Karen sang cinta monyet yang kembali sebagai wanita yang mulai meliriknya, dan Chailing sang dewi asmara yang sudah berhasil meluluhkan sifat playboynya. Saat masih dilema memikirkan dua wanita itu, Karen datang dan mengajaknya ke suatu tempat.
Sementara di tempat lain, Chai-Ling juga kedatangan tamu spesial yang tak lain adalah Daniel Lee yang mencoba merayunya. Di kamar hotel Karen, dia kembali merayu Carson dengan menjanjikan malam tak terlupakan. Sementara Chai-Ling mendapatkan kejutan kembang api dari Daniel. Daniel akhirnya mengaku kalau dia menyukai Chai-Ling meski tahu bahwa besok Chai-Ling akan bertunangan. Tapi dia melamarnya karena itulah kesempatan terakhirnya. Namun Chai-Ling wanita yang spesial. Setelah membayangkan akan seperti apa kehidupan mereka, dia tetap memilih Carson meski tidak sekaya Daniel. Setelah itu Chai-Ling menelpon Carson, tapi dia mendengar bunyi ponsel Carson yang tak jauh dari sana. Saat Chai-Ling melihatnya, dia bertanya keberadaan Carson, yang saat itu dia berkata dengan jujur. Tapi saat Chai-Ling bertanya Carson dengan siapa, dia menjawab sendirian. Padahal saat itu dia sedang bersama Karen. Chai-Ling yang mengetahui dia berbohong menduga jika mereka habis bercocok tanam. Esok harinya pesta pertunangan mereka. Acara itu dimulai dengan menampilkan cuplikan video kekuatan cinta Carson dan Chai-Ling selama 100 hari. Namun di tengah video muncul rekaman CCTV yang memperlihatkan Carson dan Karen semalam. Hal itu rupanya kerjaan salah satu pegawai Daniel agar Carson dan Chai-Ling berpisah, dengan tujuan Daniel bisa memiliki Chai-Ling. Namun Daniel bukanlah pria licik dan marah mengetahui hal itu. Melihat itu membuat air mata Chai-Ling berlinang. Carson mencoba menjelaskan semuanya, tapi Chai-Ling membuat pengumuman jika dia tidak akan bertunangan dengan Carson hari itu, yang membuat hati Carson ambiar berkeping-keping. Tapi Chai-Ling melanjutkan jika dia akan langsung menikahi Carson. Jadi ternyata pagi tadi Karen menemui Chai-Ling dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi semalam, yang mana dia dan Carson tidak melakukan apapun. Karen memang ingin memberikan kenangan kepada Carson dengan bercocok tanam. Tapi Carson menolak dan berkata jika dia telah berjanji kepada Chai-Ling dan tidak akan mengingkari janjinya. Karena itu Karen iri kepada Chai-Ling mendapatkan pria seperti Carson yang juga merubah pikiran Chai-Ling untuk langsung menikahinya. Sementara Chan dan Big S serta Wong dan Small S sepertinya juga akan segera menikah, yang disusul oleh Daniel dan Karen Ho. Film ini diakhiri dengan malam pertama Carson yang gagal karena... Itu dia ringkasan cerita dari film Mr. and Mrs. Player. Film ini memang cukup menghibur untuk kalian penyuka drama komedi romantis. Melalui film ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan cinta sejati itu memang membutuhkan pengorbanan, dan kita harus siap melepaskan semua kesenangan yang selama ini kita lakukan demi melalui kehidupan suka dan duka dengan orang yang kita pilih tersebut. Selain itu, buat kalian yang akan memulai hidup baru atau sudah memulai hidup baru, pesannya lupakan mantan. Godaan rumah tangga itu atau masa pacaran yang akan memasuki pernikahan itu salah satunya adalah hadirnya kembali sosok mantan yang makin kinclong dan seolah datang untuk ngajak balikan. Tapi itu semua hanyalah godaan, karena nyatanya kehidupan itu bergerak maju, sementara mantan adalah masa lalu dengan alur mundur yang hanya akan kalian simpan dalam memori perjalanan hidup. Apa sih? Udah, segitu aja bacaan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Admin channel ini pamit, sampai ketemu di next video dan wassalam.